bagaimana kasus-kasus yang dulu mangkrak itu. Saya kutip lagi istilah mangkrak, senang sekali saya di zaman Bapak Presiden Jokowi istilah ini begitu populer, mangkrak. Ya Pak Hinca ya? Iya. Mangkrak waktu itu karena pembangunan Hambalang, kasus Hambalang Pak Kedua, mangkrak dibangun. Padahal bukan kesalahan pemerintah, tapi KPK yang menegaskan, pengadilan memutuskan tidak bisa dibangun lanjut itu Hambalang. Tapi di zaman itu kami dibully habis-habisan, mangkrak bangun Hambalang. Itulah jahatnya mangkrak itu. Nah, kasus UOS bagaimana? UOS. Sekarang kalau kita sakit hati kita Pak Kedua, tapi ya mau bilang apa, nggak berkuasa lagi. Maka pertanyaannya adalah mengapa pemulihan aset masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan nilai kerugian negara tadi. Publik ingin tahu apa strategi KPK ke depan supaya bisa mengejar aset tadi disampaikan oleh yang terhormat Pak Suding tadi. Termasuk aset-aset yang disembunyikan di luar Pak. Di Singapura banyak itu. Pak, beliau punya, ketawa. Pak Saparudin. Perlu ditelusuri itu. Kemudian yang kelima, keberanian KPK dan dukungan Dewan. DPR mengawasi, bukan mengendalikan, bukan melemahkan KPK. Jadi mengawasi, bukan mengendalikan, bukan pula melemahkan. Maka pertanyaannya, apa sebetulnya hambatan utama KPK dalam menangani kasus-kasus mega korupsi? Tadi secara spesifik Pak Beni, mohon maaf untuk Hambalang, bukan kami menangani korupsi kemudian membuat mangkrak sebuah aset gitu loh. Jadi waktu itu kita diskusikan ada beberapa upaya untuk kita lakukan agar itu dimanfaatkan Pak. Tetapi seluruh ahli mengatakan akan lebih banyak mundurutnya kalau dimanfaatkan karena struktur tanahnya itu sangat rentan untuk itu. Jadi kami juga tidak serta-merta kemudian meminta untuk tidak dimanfaatkan, itu ahli yang bicara, sehingga ya dengan terpaksa tidak dimanfaatkan gitu loh. Jadi ada beberapa perkara yang kemudian misalnya stadion, bandara, Mekarta, justru kita meminta agar itu dimanfaatkan karena tidak ada kendala teknis seperti spesifik kasus Hambalang. Jadi kasus Hambalang itu tanahnya sangat rentan. Kalau itu kemudian tetap dimanfaatkan, dipergunakan untuk ini. Mungkin saat ini tidak terjadi apa-apa karena memang tidak ada muatan manusianya di sana, tidak digunakan untuk aktivitas. Seandainya pada saat itu ahli mengatakan kalau ini digunakan akan membahayakan dan kalau kemudian dipaksakan justru biayanya untuk ini lebih besar. Itu yang terjadi Pak Beni. Ini karena waktunya sangat mepet, saya pikir itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan alat KPK yang sudah tidak canggih dibikin canggih supaya lebih banyak OTT. Demikian, terima kasih. Baik. Di sini Banggar ada Prabu Mercy sama Pak Igi, Pak Inca, nanti bisa kita usulkan bersama. Saya sendiri juga di Banggar. Semoga di Mei ya Pak pembahasan ini Pak. Nah, 2027 dan tentunya pimpinan Pak Habibur Rahman kita